Shalom, selamat pagi saudara. Pagi hari ini kita mau belajar lagi kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan inilah yang bisa membawa kita ke surga. Hamba Tuhan, pendeta, nggak bisa bawa kita ke surga. Saya pun nggak bisa bawa saudara ke surga. Satu-satunya yang bisa bawa kita ke surga adalah kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini saya ingin mengajarkan kepada saudara firman Tuhan. Apa isi firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab ini? Saudara yang kekasih, kematian. Saya ingin berbicara tentang kematian. Karena kematian itu pasti. Ya, saya ingin berbicara tentang yang pasti-pasti aja, mati. Saudara yang kekasih, kematian itu ada dua jenis macam. Ya, ada dua jenis kematian, yaitu mati secara fisik dan mati secara rohani. Beda saudara, orang mati secara fisik dan orang mati secara rohani itu berbeda saudara yang kekasih. Kalau orang mati secara rohani itu sangat mengerikan daripada mati secara fisik. Kalau kita mati secara fisik, ya saudara lihat mayat itu. Mayat itu adalah orang yang mati secara fisik. Saudara mau cubit sekeras apapun dia nggak ada rasa. Nggak rasa sakit dia. Saudara kalau sudah mati, saudara yang kekasih, saudara mau apain pun dia nggak ada rasa. Dia nggak ada rasa sakit. Karena sudah mati secara fisik. Tetapi kalau secara rohani, kalau orang mati rohani, itu bahaya saudara yang kekasih. Saudara yang kekasih, di dalam Alkitab ini ada orang yang mati secara rohani. Ya, banyak orang nggak tahu masalah ini karena ini sangat penting. Di dalam tubuh kita ada tubuh, jiwa, dan roh. Saya ingin berbicara tentang roh, kematian roh. Apa benar di dalam Alkitab ini ada orang yang mati secara rohani? Ya, kita baca ya. Di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-15. Ini adalah orang yang mati secara rohani. Kejadian 2 ayat yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon yang ada di taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau akan mati. Ini kata-kata mati yang pertama kali di dalam Alkitab. Kejadian 2 ayat 15-17. Adam dan Hawa itu awalnya tinggal di Taman Eden. Di sorga lah ya. Nah, Tuhan memberi peringatan. Tuhan memberi perintah kepada Adam dan Hawa. Nggak boleh makan buah pengetahuan baik dan jahat. Apabila engkau makan, engkau mati. Tetapi kalau saudara sudah tahu ceritanya ini, ternyata Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan. Adam dan Hawa melanggar firman Tuhan. Dia makan buah pengetahuan baik yang jahat. Karena itu sudah dilarang. Karena Adam dan Hawa melawan perintah Tuhan. Maka rohani dia mati. Makanya saudara-saudara yang kekasih, ini sangat penting untuk kita. Adam dan Hawa adalah contoh orang yang mati rohani. Kenapa Adam dan Hawa mati rohani? Karena dia melanggar perintah Tuhan. Kalau Tuhan sudah berbicara, itu nggak bercanda. Tuhan nggak pernah bercanda, saudara yang kekasih. Tuhan itu selalu serius. Kalau saudara melanggar perintah Tuhan, saudara pun akan mati secara rohani. Seperti Adam dan Hawa. Apa dampaknya orang yang mati rohani? Ya, apa dampaknya orang yang mati rohani? Ini sangat penting. Nah, orang yang mati rohani nggak boleh tinggal di Taman Eden. Boro-boro tinggal di Taman Eden.
di sorga aja nggak boleh. Ya, saudara yang kekasih, saudara kalau baca di dalam Kejadian 3 ayat 23, saya bacakan, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Lalu Tuhan mengusir dia dari Taman Eden. Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Kenapa Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden? Karena dia melanggar perintah Tuhan dan rohaninya mati. Inilah bahayanya kalau rohani kita. Kalau rohani kita mati, kita nggak boleh tinggal di sorga. Boro-boro di sorga, di Taman Eden aja nggak boleh. Ini adalah peringatan bagi saya. Jangan sampai rohani saya mati. Kalau rohani saya mati, saya nggak bisa tinggal di sorga. Itu maksudnya. Saudara yang kekasih, kalau saudara belum mengerti masalah ini, kita pelajari. Bagaimana orang yang nasib rohaninya mati? Bagaimana nasib orang yang rohaninya mati? Kita baca di dalam Lukas. Ini adalah salah satu contoh lagi orang yang mati rohani. Bagaimana nasib orang yang mati rohani ya? Mati rohani ya. Lukas 16 ayat yang ke-23. Saya bacakan. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di dalam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatlah Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru kepadanya, "Bapa Abraham, kasihilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Ini adalah contoh orang kaya yang mati secara fisik dan secara rohani. Kalau Adam dan Hawa mati secara rohani, sehingga apa yang terjadi? Dia nggak boleh tinggal di Taman Eden. Tapi dia masih hidup secara fisik. Secara jasmani, Adam dan Hawa masih hidup. Sehingga dia masih bisa ada kesempatan untuk tinggal di sorga lagi. Tetapi kalau di dalam Lukas 16 ayat yang ke-23, orang kaya ini mati secara fisik dan mati secara rohani. Sudah tidak ada kesempatan lagi orang kaya ini bisa tinggal di sorga. Sehingga apa yang terjadi? Dia disiksa dalam api neraka. Mungkin tubuhnya disiksa nggak ada rasa, ya, tetapi rohnya disiksa sangat dan sangat menderita. Ini yang dikatakan mati rohani lebih menderita daripada mati jasmani. Kalau mati jasmani, dianiaya, dicubit, dibakar, nggak ada rasa. Tetapi kalau mati rohani, dibakar, dia masih ada rasa. Sehingga apa yang terjadi di dalam di dalam Lukas 16 ayat 23, saya bacakan lagi. Orang kaya itu juga mati secara jasmani dan rohani nih orang kaya ini. Lalu dikubur, jasadnya dikubur, ya. Dan sementara ia menderita sengsara di dalam alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru kepadanya, "Bapa Abraham, kasihilah aku, suruhlah Lazarus supaya mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Ini rohnya menderita, jasadnya dikubur, tetapi rohnya menderita di dalam api neraka. Ini bahayanya kalau orang mati secara rohani. Dia nggak bisa tinggal di sorga. Dia menderita di dalam api alam maut.
Jadi saudara yang kekasih, mati rohani itu lebih mengerikan daripada mati secara fisik. Kenapa kita bisa mati secara rohani? Itu yang harus kita tahu. Kenapa kita bisa mati rohani? Karena kita berbuat dosa. Ya, orang yang berdosa, rohaninya mati. Kita baca di dalam Roma. Apa benar ya omongan saya ya? Roma 3 ayat 23. Ya. Sebentar. Roma 3 ayat yang ke 23. Ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaannya. Di sini sangat jelas semua manusia sebenarnya rohaninya mati. Di sini dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaannya. Saudara yang kekasih, ini sangat penting. Manusia itu sebenarnya rohaninya mati. Ya, tetapi karena Tuhan baik, Tuhan menghidupkan rohani kita. Manusia yang satu-satunya yang bisa menghidupkan rohani kita adalah Tuhan Yesus. Inilah kehebatan Tuhan Yesus. Saudara yang kekasih, sangat jelas di sini dikatakan di dalam Yohanes. Sebentar. Yohanes 11 ayat yang ke-25. Ya, saya bacakan Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayaakah engkau hal ini? Saya ulangi lagi di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Seluruh manusia yang ada di muka bumi itu rohaninya sudah mati semua, saudara yang kekasih. Karena dari Adam dan Hawa. Adam dan Hawa rohaninya mati. Sehingga apa yang terjadi? Anak cucu cicitnya mati rohani juga. Sehingga Tuhan mengatakan, kalau kamu rohani saudara ingin hidup, maka saudara harus percaya Yesus sebagai Tuhan. Di sini dikatakan, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati." Kita ini sebenarnya rohaninya sudah mati semua sejak dari zaman Adam dan Hawa. Saudara kan keturunan dari Adam dan Hawa. Itu rohaninya sudah mati. Tapi karena kebaikan Tuhan, maka Tuhan menghidupkan rohani kita. Di sini sangat jelas. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Itu artinya rohani kita yang tadinya mati bisa hidup kalau percaya Yesus sebagai Tuhan. Setelah kita hidup, maka rohani kita tidak akan mati lagi. Ayat yang ke-26. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Jadi kalau saudara mengerti rahasia kebenaran firman Tuhan ini, maka rohani saudara bisa hidup kembali. Bagaimana caranya supaya rohani kita hidup? Dengan cara kita percaya Yesus sebagai Tuhan. Pada waktu saudara percaya Yesus sebagai Tuhan, maka rohani saudara secara tidak sadar sudah hidup kembali. Setelah rohani saudara hidup kembali, Tuhan berkata, jangan mengulangi lagi melanggar perintah Tuhan. Contoh lagi, orang rohaninya mati di dalam Yohanes 8.
Yohanes 8 ayat yang ke-11. Saya bacakan ya. Yohanes 8 ayat ke-11 itu berbicara tentang perempuan yang berzina. Ya, Yohanes 8 ayat yang ke-11 saya bacakan. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak akan menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ini juga adalah salah satu contoh perempuan yang berzina, rohaninya yang tadinya mati, harusnya dihukum masuk neraka. Tapi Tuhan menghidupkan dia. Aku pun tidak menghukum engkau. Berarti rohaninya hidup kembali. Sehingga apa yang terjadi? Tuhan katakan, kalau rohani kamu sudah hidup kembali, maka Tuhan katakan, jangan melakukan dosa lagi. Orang Kristen, rohaninya sudah dihidupkan. Semua orang Kristen yang percaya Yesus sebagai Tuhan, rohaninya sudah hidup kembali. Tetapi setelah sudah hidup rohaninya, Tuhan berpesan, tolong jangan melanggar firman Tuhan lagi. Kasar ngomong, jangan melakukan dosa lagi. Kalau saudara melanggar firman Tuhan, melakukan dosa, melawan perintah Tuhan, maka rohani saudara akan mati yang kedua kali. Ini sangat penting, saudara yang kekasih. Saya sebagai hamba Tuhan harus menjelaskan ini. Kalau rohani saudara sudah hidup, maka saudara harus memberi makan rohani saudara. Saudara, saya ingin katakan kepada saudara, yang namanya hidup perlu makan nggak? Makan. Kalau rohani saudara sudah dihidupkan Tuhan, maka rohani saudara harus makan. Saudara kan makan kan? Makanya bisa hidup. Begitupun rohani kita. Kalau rohani kita sudah dihidupkan Tuhan, maka rohani itu harus makan. Supaya hidup. Kalau rohani kita nggak makan, maka rohani kita mati lagi. Apa sih makanan rohani kita? Kita baca di dalam Yohanes ya. Apa benar rohani kita makan? Kita baca di dalam Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus dan menyelamatkan pekerjaan. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan yang menyelesaikan pekerjaannya. Jadi makanan rohani kita adalah melakukan firman Tuhan. Orang Kristen yang melakukan firman Tuhan itu sama saja dia memberi makan rohaninya. Orang Kristen yang taat dengan kebenaran firman Tuhan itu sama saja dia lagi makan. Rohaninya lagi makan. Jadi makanan rohani itu adalah melakukan perintah Bapa yang di sorga. Ya, orang yang melakukan perintah Bapa yang di sorga itu sama saja rohaninya lagi makan. Saudara yang kekasih, ini sangat penting. Karena saudara mau tinggal di sorga toh. Saya kalau mati mau tinggal di sorga. Bagaimana supaya saya bisa tinggal di sorga? Rohani saya harus hidup. Setelah rohani saya hidup, berarti rohani saya harus makan. Apa makanan rohani kita? Adalah melakukan perintah Bapa yang di surga. Kalau makanan fisik, makanan tubuh, ayam, nasi, apalagi itu. Ya makanan jasmani, telur, itu makanan jasmani. Tetapi makanan rohani itu apa? Makanan rohani adalah orang yang melakukan perintah Bapa yang di surga. Di dalam Alkitab ini, isinya makanan rohani, saudara yang kekasih. Alkitab ini adalah makanan rohani. Bagaimana caranya kita bisa makan makanan rohani? Yaitu melakukan perintah Bapa yang di surga. Bagaimana kita mau melakukan perintah Bapa yang di surga? Kalau kita nggak mau belajar Alkitab.
Kalau kita nggak ngerti Alkitab, bagaimana kita melakukan perintah Bapa yang di surga? Saudara baca di dalam Roma 7. Ini adalah makanan rohani. Roma 7 ayat yang ke-14 saya bacakan. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Jadi hukum Taurat itu adalah makanan rohani kita. Roma 7 ayat 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Jadi makanan rohani kita adalah melakukan hukum Taurat. Kalau kita melakukan hukum Taurat, maka rohani kita akan bertumbuh. Sehingga apa yang terjadi? Kita akan menjadi dewasa rohani. Ciri-ciri orang yang dewasa rohani, hidupnya kudus. Saudara yang kekasih, kalau saudara baca Roma 7 ayat yang ke-12, jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintahnya juga itu adalah kudus, benar dan baik. Jadi makanan rohani kita adalah hukum Taurat. Kalau kita mempraktekkan hukum Taurat, berarti rohani kita makan. Kalau rohani kita makan, kita akan menjadi benar, menjadi kudus. Jadi hukum Taurat ada kudus, benar dan baik. Kalau saudara ingin rohani saudara hidup, makan makanan rohani. Apa itu makanan rohani? Hukum Taurat. Roma 7 ayat 14. Di situ dikatakan, sebab hukum Taurat adalah rohani. Jadi makanan rohani itu adalah hukum Taurat. Kalau saudara tidak melakukan hukum Taurat, berarti rohani saudara akan mati. Selama saudara tidak mau memakan makanan hukum Taurat, saudara tidak mau melakukan hukum Taurat, maka rohani saudara mati kembali. Saudara yang kekasih, dosa itu adalah melanggar hukum Tuhan. Hukum Tuhan adalah hukum Taurat. Jadi kalau kita tidak mau menjalankan hukum Taurat, berarti kita berdosa. Nah, karena kita berdosa, berarti kita melanggar perintah Tuhan. Ya, hukum Taurat itu adalah perintah Tuhan. Tuhan memberikan perintah kepada manusia suruh menjalankan hukum Taurat. Kalau kita tidak mau melakukan hukum Taurat atau melawan perintah Tuhan, maka kita seperti Adam dan Hawa kembali melanggar perintah Tuhan. Orang yang nggak mau menjalankan perintah hukum Taurat itu sama seperti Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan. Kalau saudara melanggar hukum Taurat, tidak mau menjalankan hukum Taurat, maka rohani saudara mati. Kalau rohani saudara mati, tinggal tunggu. Kalau saudara mati secara jasmani, saudara akan masuk ke dalam api neraka. Yang masuk ke dalam api neraka itu bukan tubuh kita, tetapi roh kita masuk ke dalam siksaan api neraka. Contoh orang yang mati rohani dan orang yang mati jasmani, Lukas 16 ayat 23. Orang kaya itu mati lalu dikubur. Yang dikubur jasadnya, sementara rohnya menderita di dalam api neraka. Kenapa orang kaya ini mati secara rohani? Karena dia tidak mau menjalankan hukum Taurat. Karena rohnya nggak makan. Namanya nggak makan pasti mati. Ya, namanya nggak makan. Saudara kalau nggak makan, saudara pasti mati. Ya, tumbuh-tumbuhan saudara tahu kan? Tumbuh-tumbuhan itu, kalau dia nggak dikasih makan, dia mati. Saudara tanam pohon, saudara jangan kasih air. Jangan kasih pupuk. Dia nggak makan, saudara kasih. Dia mati. Tetapi kalau saudara nanam pohon, saudara siram, saudara kasih pupuk, dia makan itu pupuk, dia makan itu air. Sehingga pohon itu hidup. Nah, begitu juga rohani kita. Kalau rohani kita tidak kasih makan,
maka rohani kita mati. Kalau rohani kita mati, jasmani kita mati, kita nggak boleh tinggal di sorga. Tinggalnya di api neraka. Yang disiksa itu roh kita, saudara yang kekasih. Orang kaya itu mati lalu dikubur. Yang dikubur jasadnya. Tetapi rohnya menderita di dalam api neraka. Jadi saudara yang kekasih, kematian rohani itu lebih mengerikan daripada mati secara fisik. Ini harus diberitakan kepada semua orang Kristen. Semua orang Kristen itu rohnya sudah hidup. Semua orang Kristen itu rohnya sudah dihidupkan kembali karena dia percaya Yesus sebagai Tuhan. Setelah rohnya hidup, maka rohnya itu harus dikasih makan. Apa makanan rohani? Yaitu hukum Taurat. Kalau saudara melanggar hukum Taurat, maka rohani saudara akan mati kembali. Makanya di dalam Matius 7 ayat 22-23, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mujizat demi namamu? Kenapa aku ingin masuk surga, kamu Tuhan tolak? Karena kalian pembuat kejahatan. Orang Kristen yang melakukan kejahatan, kalau dia mati secara fisik, dia nggak boleh tinggal di surga. Namanya orang jahat itu melanggar hukum. Betul nggak? Kalau saudara melanggar hukum Tuhan, maka saudara nggak bisa masuk surga. Karena orang yang melanggar hukum di mata Tuhan itu adalah orang yang berdosa. Kita baca di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang keempat. Dosa adalah melanggar hukum Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 4, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah melanggar hukum Tuhan. Sekalipun saudara orang Kristen, sekalipun saudara hamba Tuhan, kalau saudara melanggar hukum Tuhan, maka saudara berbuat dosa di mata Tuhan. Kalau saudara berbuat dosa, maka rohani saudara mati. Sekalipun saudara percaya Yesus, sekalipun saudara punya karunia mujizat, sekalipun saudara bisa mengusir setan, kalau saudara melanggar hukum Tuhan, maka saudara mati secara rohani. Mungkin tubuhnya masih hidup, masih bisa memuji nama Tuhan, masih bisa berdoa, masih bisa berkhotbah, masih bisa berketawa-tawa, masih nikmati hidup. Tetapi kalau dia sudah mati secara rohani, mati secara fisik, maka dia tunggu menderita di dalam api neraka. Saudara yang kekasih, saya tidak menakuti saudara. Karena Alkitab ini adalah petunjuk kita. Alkitab ini peta, harta karun untuk masuk surga. Ini Alkitab ini adalah peta petunjuk kita bisa masuk surga. Nah, orang yang bisa masuk surga adalah orang rohaninya hidup. Saudara yang kekasih, orang yang sudah melakukan dosa, dia nggak bisa tinggal di surga. Bagaimana kalau orang yang sudah terlanjur berbuat dosa? Apakah dia masih bisa tinggal di surga? Bisa. Bagaimana caranya kalau kita sudah berdosa bisa tinggal di surga? Kita baca di dalam Yeskiel. Bentar ya. Ini adalah orang yang sudah berdosa, tetapi dia bisa tinggal di surga. Yeskiel 18 ayat yang ke-27. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya, ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya. Ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Jadi kalau kita sudah terlanjur berbuat dosa, sudah terlanjur mati rohani, apakah kita bisa kembali lagi rohani kita hidup? Bisa, dengan cara kita bertobat.
Yesaya 18 ayat 27. Apabila kita bertobat, maka kita akan hidup kembali rohnya. Jadi kalau saudara sudah terlanjur berbuat dosa, sudah mati rohani, saudara belum mati secara fisik, saudara masih ada kesempatan untuk menghidupkan rohani saudara. Gimana caranya? Dengan cara kita kembali lagi melakukan perintah Tuhan, bertobat, kembali lagi kepada firman Tuhan. Firman Tuhan suruh mengajarkan melakukan kehendak Bapa yang di surga. Apa itu kehendak Bapa yang di surga? Jalankan hukum Taurat. Di dalam Alkitab ini, kalau kita mau jujur di dalam Alkitab ini, semuanya adalah hukum-hukum Tuhan. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, isi dari Alkitab ini adalah hukum-hukum Tuhan. Jadi hukum Taurat itu universal, berlaku dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Jadi saudara yang kekasih, kalau saudara ingin hidup rohani saudara, kalau sudah terlanjur, sudah mati rohani, bertobat. Kalau saudara kurang jelas masalah ini, saudara bisa hubungi saya. Ini menyangkut sorga dan neraka. Jangan sampai kita mati rohani. Sudah mati rohani, mati jasmani lagi. Tinggal tunggu penderitaan di dalam api neraka. Yang disiksa adalah rohani kita. Jangan sampai setelah kita mati secara fisik, kita mati juga secara rohani. Pada pagi hari ini, saya hanya memberitakan kebenaran firman Tuhan. Orang yang mati rohani itu lebih menderita daripada orang yang mati secara fisik. Kalau saudara kurang jelas masalah ini tentang kematian, saudara bisa hubungi saya. Ya, hidup hanya sekali, saudara kekasih. Jangan sampai kita menderita di dalam api neraka karena rohani kita mati. Gimana caranya rohani kita bisa hidup? Kalau saudara nggak jelas masalah ini, saudara bisa hubungi saya. Mumpung saya masih hidup, mumpung saya masih bisa berbicara, mumpung saya bisa mengajar, saya ngajar. Tapi kalau saya sudah meninggal, saya sudah sakit, saya nggak bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan lagi. Mumpung saya masih hidup, saya beritakan kebenaran firman Tuhan. Kalau saya sudah mati, saya nggak bisa memberitakan firman Tuhan lagi. Jadi kalau saudara ingin belajar firman Tuhan, saya masih hidup, saya mau mengajarkan. Saya tidak mencari uang. Saya tidak mencari jabatan. Saya tidak mencari kedudukan. Saya tidak cari nama. Itu nggak penting, saudara yang kekasih. Yang penting kita mati masuk surga. Itu lebih penting. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu menjadi berkat bagi kami semua. Berkati orang yang mendengar YouTube saya ini dan berkati juga saya yang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.